10 Februari 2024 menjadi sebuah tontonan tentang bangkitnya political crowdfunding atau politik patungan yang dilakukan di Jakarta International Stadium. Aduh Pak, saya capek Pak Anies. Saya jalan kaki dari tadi malam, jam 2 malam, berjam-jam. Sekarang pulangnya jalan kaki belum ketemu mobil Pak. Mudah-mudahan sampean menang ya Pak ya. Saya dari zaman dulu nggak pernah Pak ikut-ikut kampanye sampai setua ini Pak. Ini saya demi sampean Pak Anies. Dari Madura jauh-jauh Pak Anies. Jangan sampai kalah ya Pak. Saya doakan ya Pak ya supaya menang sampean Pak. Saya mana capek banget Pak. Amin ya Pak ya. Kita mengingat bagaimana fenomena beberapa tahun ke belakang ketika Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama melenggang pada pentas pemilu di DKI Jakarta, baju kotak-kotak. Ada sebuah simbol, sebuah kemajuan dalam tradisi politik kita yang sudah lama, yang membuat kita melihat politik adalah sebuah arena yang kotor. Kita melihat bahwa pada momen itu rakyat di pinggir jalan sampai dengan ke mal-mal semua berjualan baju kotak-kotak sebagai simbol sebuah perubahan. Dan dana kampanye itu disusun dan dirangkai dari sebuah aksi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kita juga melihat bagaimana seorang Ridwan Kamil, seorang dosen yang maju didukung oleh 23 partai non-parlemen untuk maju sebagai seorang wali kota Bandung. Bermula dari sebuah komunitas Bandung Creative City Forum yang kemudian mengantarkan Kang Emil menjadi salah satu pilihan dari kandidat yang begitu banyak pada saat itu, bahkan incumbent yang kemudian ikut tampil sebagai kompetitor dari seorang Ridwan Kamil. Tapi semangat warga Bandung pada saat itu yang ingin melahirkan sebuah perubahan itu mengantarkan seorang Ridwan Kamil menjadi orang nomor 1 di kota Bandung. Dan 10 Februari 2024 kita menyaksikan bagaimana lautan manusia yang memenuhi stadium JIS di Jakarta. Mereka datang dari Turki, datang dari Korea, berangkat dari Amerika Serikat, dari berbagai negara untuk sekedar menghadiri sebuah pertemuan akbar, menunjukkan sikap mereka menyelamatkan demokrasi, menjaga demokrasi, untuk menghadiri sebuah kampanye akbar, kampanye perubahan. Dan kita juga melihat bagaimana kemudian warga dari seluruh daerah itu menunjukkan antusiasmenya luar biasa. Berjalan 3 km, 5 km, menyeberangi kali-kali di kota Jakarta dengan kaki yang penuh dengan lumpur. Mereka mencoba menunjukkan bahwa dengan dana yang terbatas, mereka mampu menghadirkan sebuah antusiasme politik yang tidak pernah kita saksikan. Kalau selama ini politik kita selalu digandrungi oleh berita tentang berapa amplop yang harus disiapkan setiap calon untuk memberikan serangan fajar kepada orang-orang di pelosok desa, tapi hari ini kita justru menyaksikan seorang calon yang didanai lewat patungan dan iuran dari warga masyarakat, baik mereka adalah profesi pedagang, ojek online, hingga guru-guru yang kemudian menitipkan harapan. Itu juga yang kemudian sempat kita lihat pada bagaimana seorang Barack Obama di Amerika Serikat dengan slogan Yes We Can itu mampu menyulap warga Amerika Serikat untuk memilih seorang Presiden Obama yang berlatar belakang minoritas, dan dia adalah presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Kemampuan Obama yang hanya berlatar belakang seorang akademisi, seorang dosen,
dan juga advokat, tapi mampu menghadirkan sebuah perubahan di Amerika Serikat. Ini juga yang kemudian menjadi sebuah pesan penting bagi negara kita. Kalau saja 14 Februari 2024, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dapat memenangi kontestasi di dalam Pilpres 2024, maka kita akan dengan bangga mengatakan bahwa inilah potret politik patungan, political crowdfunding yang selama ini tidak pernah muncul lamanya di bangsa kita dan kini hadir kembali. Bahwa menjadi seorang aktor politik itu bukan sekedar pandai beretorika, tetapi juga dia bisa menghadirkan hubungan yang dekat dengan para konstituennya, bisa menghadirkan hope, harapan, sebagaimana yang kemudian menjadi bagian terpenting dari seorang aktor politik. Dan ketika harapan itu bisa diamplifikasikan menjadi sebuah kekuatan, maka hadirlah lautan manusia yang memenuhi Jakarta International Stadium. Abah, saya menitipkan pesan perubahan ini untuk Indonesia. Semoga Abah bisa mengarungi dan mewujudkan pesan perubahan itu pada 14 Februari 2024. Kalaupun Abah memang belum bisa mencapai titik kemenangan pada 14 Februari 2024, yakinlah Abah bahwa ekosistem politik yang sudah Abah hadirkan 1 tahun ke belakang ini, itu akan menjadi keteladan politik bagi bangsa kita semuanya. Ini bukan sekedar patungan yang dilakukan oleh para konglomerat, tetapi ini adalah patungan yang dihadirkan oleh rakyat kebanyakan.